kita harus tetap praktis ya. Jadi kalau kadang kita merasa kayak, oh aku udah bisa, bahasa Inggris mah gampang, cara ngomong mah tinggal ngomong aja gitu. Nah itu kadang menyepelekan Ya. seperti itu yang akan jadi bumerang ke kita sendiri gitu. Jadi hai, Halo Eka, apa kabar? baik, baik Pak, Sehat ya? sehat. Ya kita ngobrol santai aja. Ya saya terima kasih nih Eka udah mau nimbrung ya. Kebetulan kan saya ini concern dengan ya sekarang ini lagi selain istilahnya masih di jurusan bahasa Inggris bisnis. Kalau dulu FBL ya kamu ya mungkin ya. Betul. Nah, sekarang kalau ini kita pakainya bahasa Inggris bisnis. Nah, ini saya selain masih ngajar, masih istilahnya pokoknya Tridharma perguruan tinggi deh pokoknya. Ada penelitian, pengajaran, ada pendidikan, ya itu masih saya lakukan. Sama juga dengan Pak Singgi, ya, dengan dosen-dosen lain yang masih sama. Jadi apa yang saya lakukan kira-kira berapa tahun ya udah nggak ketemu Eka? Udah lama banget ya Pak. Tahun berapa masuk Eka? 2002, lulus 2005. 2002. Terakhir 2005 ya. Iya ya, wah 20 ya hampir 20 tahunan ya. Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Jadi udah lama nggak ketemu Eka dan baru ya sekarang lah berkesempatan. Nah, kebetulan karena istilahnya sejak pandemi itu semuanya berbasis online ya, berbasis online. Jadi mau nggak mau ada istilahnya ada passion untuk merambah supaya istilahnya apa yang bisa kita sharekan buat semuanya ya melalui istilahnya melalui sebuah channel. Nah kan saya buat channel ini khusus untuk pengajaran, untuk apalagi teaching, learning, ya, pembelajaran sama motivasi. Nah biasanya kalau Eka ngeliat isinya itu ya kalau tidak isu tentang pengajaran, pembelajaran juga ada motivasi. Nah khusus tuh motivasi sendiri biasanya saya ngambil dari ini dari orang-orang sekitar. Jadi tidak perlu jauh-jauh lah ya, tidak perlu harus seseorang yang bagaimana, tapi paling tidak sekitaran saya sendiri ya, mulai dari mahasiswa, kemudian alumni gitu ya, dan tentunya ini juga channel ini juga jadi bahan buat istilahnya supaya orang-orang yang di sana lebih mengenal bahasa Inggris bisnis itu lebih dekat lah dari perspektif yang berbeda-beda. Nah, motivasi ini harus ada inspirasinya. Nah, inspirasinya ya salah satunya sekarang ini hari ini ada Eka gitu ya. Jadi saya terima kasih Eka meluangkan waktu sebentar. Mudah-mudahan obrolan santai ini bisa memberikan inspirasi ya buat motivasi yang lainnya Pak. Betul ya. Jadi saya sih pribadi sangat istilahnya menghargai betul perjuangan mahasiswa, perjuangan alumni yang sekarang sudah paling tidak berkiprah di dunia kerja dimanapun, bidang apapun ya. Nah kita mulai dengan gini, Eka, nama lengkapnya Eka itu Eka Larasati ya? Ya, Eka Larasati. Ada embel-embel lainnya? Nggak ada. Oh, nggak ada? Ya, itu aja. Iya. Kalau saya tidak salah, Eka itu berarti 2 ya? Atau anak kedua, betul? 1, Pak. Oh, sorry. Kalau Dwi ya, baru 2. Oh iya, saya Eka itu tunggal ya? Oh iya, saya anak pertama. Oke. Jadi, dalam keluarga itu, Eka anak pertama ya? Iya, anak pertama dari 2 bersaudara. Dari 2 bersaudara. Cewek yang Cewek. Oh, cewek-cewek? Ya, saya punya adik perempuan.
Oke, baik. Kebetulan kuliahnya juga di Ubaya, Pak. Oh Jadi kita gitu. pecinta Ubaya. Ah, oke oke. Masih kuliah demo atau sudah? Udah enggak, udah enggak. Oh, udah enggak. Oke. Eka itu ya, berarti anak pertama. Terus Larasati itu ada apa special meaning Larasati kayaknya cukup terkenal ya kata Larasati Ya. ini. Jadi Larasati ini sebenarnya nama wayang. Gitu. Jadi kebetulan ayah saya pecinta wayang. Jadi disematkanlah nama salah satu nama di wayang di nama saya gitu, Pak. Wah, ini apa istilahnya local wisdom sekali ini. Ayah Ya. ya, cinta sama wayang. Ya terus terang saya ngelihatnya Eka waktu tahun 2002 dengan Eka sekarang ini wow, secara apa Different namanya ya. iya sangat berbeda. Nggak tahu lagi kalau Eka ngelihat saya sekarang apakah ada perbedaan atau I think you look the same ya. oh ya really Yeah, you look young. Still young like when I used to be in Ubaya. And okay. sedikit banget perbedaannya, Pak. Oh ya, oh Ya. kalau saya lihat sekarang Eka jauh lebih dewasa, wow luar biasa. Langsung saya itu flashback tahun 2002 itu waktu itu. Eka kan gandengannya sama siapa itu? Apa? Sama Putri. Putri, ya. Uca. Uca. Uca itu tampaknya juga apa? Putra putrinya lebih dari satu ya kayaknya ya. Ya, putra semua, Pak. Oh, putra semua, luar biasa. Sama kalau yang Putri juga masih apa ada hubungan, connect gitu? Masih, jadi kadang-kadang masih suka chatting gitu. Jadi dulu kan waktu di Ubaya kita bertujuh. Jadi ada Putri, ada saya, ada Erni, ada Esti, banyak kita bertujuh. Kadang masih suka ngumpul, tapi semenjak several years ya, beberapa tahun terakhir ini memang udah pada sibuk masing-masing, jadi udah banyak yang keluar pulau bahkan, jadi udah jarang, paling sekedar Instagram aja sih. Ya, untuk para penonton viewer saya ini di channel ini, Eka Larasati, alumni Prodi Bahasa Inggris Bisnis tahun 2002. Jadi 2002. Eka ini masuknya 2002, udah cukup lama. Terus gini Kak, ya waktu berjalan gitu ya. Sesudah lulus dari ya, sekarang ini Eka kerja di mana Kak? Sekarang saya di American company yang bergerak di home hygiene product di SC Johnson. Oke, itu apa istilahnya home base-nya perusahaan ini apakah di Surabaya atau di Jakarta atau di tempat lain? Perusahaan ini punya, jadi pabriknya di seluruh dunia, Pak. Tersebar di seluruh dunia. Lebih dari 25 pabrik tersebar di seluruh dunia. Kebetulan saya masih di Surabaya. Jadi berkesempatan untuk bekerja di salah satu pabrik yang ada di Surabaya. Oke, dan sekarang berposisi sebagai apa nih, Eka? Di Human Resource Department. Human Resource Department. Wah, ini berarti seleksi orang, kira-kira gitu. Ya, every day. Every day, oh ya. Di sana sudah kerja berapa lama ya, Kak? Kebetulan di perusahaan yang sekarang ini adalah perusahaan terlama saya bekerja. Kurang lebih sekitar lebih dari 10 tahun ya, Pak. 11 years, I think. Kurang lebih 11 tahun. Wow. Ini adalah perusahaan terlama saya. Karena memang ini perusahaannya unik banget. Mereka punya situasi kerja yang sangat kekeluargaan, terus fleksibel. Jadi mungkin membuat para karyawannya menjadi nyaman kerja di sini, gitu. Jadi ya so far so good. Ya, itulah alasannya kenapa bisa lama ya sampai kurang lebih 11 tahun. Mudah-mudahan tetap apa istilahnya amin, masih di sana ya. Dedikasi. Nah, mungkin boleh sedikit cerita Eka habis lulus itu kan pasti ada ini ya perjalanannya sebelum ke perusahaan yang sekarang. Dan yang saya tahu karena 11 tahun ini berarti kamu sudah tune in ya, apalagi tadi ada bilang kekeluargaan dan kamu sudah merasa
you feel at home. Mungkin pakai bahasa saya you feel Exactly. home ya di exactly. Oke. Itu gimana ceritanya nih dari lulus ya kemana akhirnya melabuhkan di sini. Betul. Jadi it's actually a long journey. Pertama saya lulus di tahun 2005. Sembari menunggu wisuda itu saya udah mulai apply ke berbagai macam perusahaan. Dan salah satunya saya dapat kesempatan di electrical contractor. Gitu. Cuman lokasinya memang tidak di Pulau Jawa. Jadi waktu itu lokasinya ada di Kalimantan Timur, gitu, di Balikpapan. Wow. Jauh banget memang. Tapi karena saya ini bukan tipikal orang yang kalau mau cari kerja harus di Surabaya aja karena domisili saya sih di Surabaya, enggak. Jadi jiwa petualangan saya cukup tinggi gitu. Jadi ini adalah salah satu tips juga untuk mencari experience atau pengalaman kerja yang beragam. Itu memang harus punya motivasi dari dalam dulu. Jadi jiwa adventure-nya itu harus ada gitu. Jadi berani mengambil segala macam tantangan yang ada di depan mata gitu. Jadi karena kesempatan itu kan nggak datang 2 kali ya. Ya, kalau bisa datang 2 kali, puji Tuhan, gitu ya, puji syukur. Tapi kalau misalnya sangat jarang sekali kalau ada kesempatan tuh bisa datang terus gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Gitu. Jadi pada saat ada offering, which is yang saya lihat, oke, ini kayaknya bagus untuk experience saya coba. Nah ini juga salah satu tips. Kalau mau mencari kerja itu nggak hanya ada di kita buka Jobstreet atau kita buka LinkedIn, sekarang yang lagi musim kan LinkedIn ya, atau menunggu headhunter buat nyari, nggak kayak gitu. Tapi koneksi dan relasi itu juga penting gitu. Salah satu kesempatan yang saya dapat, saya bisa dapat di antara beberapa teman saya termasuk salah satu yang cepat dapat kerja. Itu karena relasi juga kita harus jaring berbagai macam relasi ya. Jadi kita harus punya banyak teman, kita harus bisa bersosialisasi dengan berbagai macam orang. Nah, itu akan membantu kita gitu. Jadi salah satunya saya juga dapat rekomendasi gitu dari situ. Lalu saya pergi ke Kalimantan Timur, saya bekerja sebagai waktu itu adminnya supplier. Kurang lebih sekitar 6 bulan ya, 6 bulan saya bekerja sebagai admin supplier di electrical contractor. Dia juga menjadi salah satu distributor Schneider Electric. Nah dari situ saya belajar banyak, tapi tetap kita kalau namanya mau bekerja itu kan pasti harus cari, kita harus punya goals ya, kita harus punya visi dan misi gitu. Nah, harus tetap cari sesuai apa goals kita. Akhirnya saya tetap cari dan dapatlah itu tadi, karena saya punya banyak, saya berteman dengan banyak orang, saya baik kepada semua orang, nggak pandang bulu. Jadi saya berteman dengan salah satu orang yang saya sering ketemu di airport. Gitu. Jadi dia nggak kelihatan, dia biasa aja orangnya gitu. Jadi dari sisi penampilan kan kadang kalau kita teman kadang suka pilih-pilih ya, atau kan dengan orang asing kadang kita suka jaga jarak, keep your distance from me gitu kan, kadang suka gitu. Tapi saya enggak, karena mungkin tipikal karakter saya salah satunya supel, jadi ya saya sering ketemu sama salah satu orangnya di airport. Ternyata dia adalah salah satu karyawan di oil and gas company yang ada di Kalimantan. Pada saat ada kesempatan dia offer salah satu job vacant yang ada di sana gitu. Waktu itu ada job vacant untuk executive assistant plant manager di salah satu site yang ada di oil and gas company itu. Ya pasti karena dia perusahaannya sudah perusahaan yang maju, yang sudah bukan perusahaan berkembang lagi, pasti kita mau dong mencoba untuk pindah dan menggali berbagai macam ilmu yang baru. Gitu. Akhirnya saya pindah ke oil and gas company itu.
Dan itu lokasinya bukan di kota, jadi lokasinya memang ada di Muara, Pak. Jadi setiap pagi itu saya jam 4:30 udah berangkat, langsung ke seperti kayak bukan pelabuhan sih, jadi kayak ya modelnya kayak tempat kita harus nyebrang gitu ya, kayak pelabuhan kecil gitu. Setiap jam 5 pagi saya udah harus nyebrang ke Muara supaya pakai speedboat gitu. Jadi kadang kalau pas kita nyebrang itu kanan kiri buaya gitu, itu udah biasa gitu. Jadi itu sangat seru sih waktu itu, seru banget. Di situ saya kurang lebih 3 tahun di oil and gas company itu, dan saya rasa kayaknya saya harus mencari sesuatu yang lebih nih. Jadi emang kalau kita mau sukses itu kita harus haus ilmu, kita harus haus pengalaman. Akhirnya I seek for another opportunity, dan thankfully the opportunity came from Surabaya. Jadi saya pindah ke perusahaan yang sekarang ini saya bekerja sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang. Ini kalau dengar cerita kamu mulai dari awal karir sampai yang terakhir ini, perusahaannya perusahaan luar ya, perusahaan asing. Apakah memang mindset kamu seperti itu? Ya, jadi sebenarnya saya punya cerita, salah satu cerita ya, pada saat dulu kerja itu saya dapat tawaran di pegawai negeri. Jadi PNS waktu itu buka posisi ya, dan ditawari karena kebetulan orang tua saya kerja di PNS waktu itu. Jadi mereka punya informasi itu lebih cepat gitu, jadi dapat informasinya lebih cepat. Tapi karena saya berpikir kayaknya challenge kalau kerja di perusahaan pemerintah tuh kayak kurang greget gitu ya buat saya. Kalau di perusahaan luar tuh kan kita memang dituntut harus high responsibility gitu, kamu harus dituntut cepat, kamu harus dituntut selalu pintar, kamu harus dituntut banyak banget tuntutannya, dan challenge-nya juga banyak gitu. Jadi waktu itu saya ya, karakter saya waktu itu, mindset saya adalah kayaknya harus di perusahaan swasta deh. Nah kebetulan saya sukanya di perusahaan asing gitu, dan alhamdulillah sih dapatnya selalu perusahaan asing. Jadi ya mungkin itu salah satu rezeki juga sih. Iya. Nah sekarang karena diawali dengan mindset kamu, dan kayak boleh dibilang template diri kamu kan suka yang tantangan berkarir di perusahaan asing ya. Nah kemampuan bahasa Inggris ini mau nggak mau terpakai ya di harus mulai dari awal sampai yang terakhir ini ya. Betul. Bisa cerita sedikit yang sekarang ini, to what extent your English competence has been used so far? Eka, bisa share? Jadi kalau my English skills itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain itu masih banyak yang lebih canggih dan lebih baik daripada English skill saya gitu. Cuman perbedaannya adalah bagaimana kamu bisa mengolah dan berani dalam berkomunikasi, atau dalam melakukan presentasi, atau dalam melakukan segala macam yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi waktu itu saya untungnya di FDL itu kita setiap hari ada presentasi kan Pak di sana itu. Jadi almost every day we have presentation. Jadi mau nggak mau bahasa Inggris juga nggak hanya sekedar kamu bisa, tapi bagaimana kamu menyampaikan suatu bahan atau materi ke audiens gitu. Jadi yang dipelajari itu banyak, nggak hanya bisa ngomong, tapi bagaimana eye contact-mu, bagaimana kamu menyiapkan materimu, bagaimana kamu menyiapkan data, bagaimana you behave when you're doing the presentation, itu benar-benar kepake gitu. Jadi karena setiap hari kita ada presentasi, jadi kayak udah biasa gitu Pak, melakukan ngomong di depan orang banyak, terus nyiapin presentasi, apa aja yang harus disusun, cara ngomongnya gimana. Nah,
mungkin dari situ confidence level kita kan jadi meningkat ya, sehingga pada saat ngomong itu membantu gitu. Jadi terlihat kayak meskipun benar atau salah itu nggak jadi masalah kalau di dunia kerja, as long as when you speak itu kamu jelas, dan jelas itu bukan hanya dari pengucapan, tapi jelas juga apa yang mau kamu sampaikan gitu. Nah itu yang mungkin membuat berbeda ya, saya berbeda dengan mungkin dari orang yang lain gitu. Jadi ini sebenarnya berhubungan sama career journey saya juga sih, karena I have the English proficiency-nya mungkin lebih bukan lebih baik, tapi mungkin lebih lebih lancar gitu ya daripada yang lain, sehingga ini benar-benar setiap kalau misalnya kayak ada visitors atau setiap kita mau bikin report itu pasti saya harus dilibatkan gitu. Mungkin itu yang membuat penilaian lebih gitu. Jadi it's very valuable. Jadi kalau dengar ceritanya Eka ini tentunya berkaitan dengan ini kurikulum ya. Jadi kalau di bahasa Inggris bisnis kan ada mata kuliah public speaking. Sampai sekarang masih ada public speaking. Jadi memang salah satu poinnya adalah membiasakan. Jadi mulai dari speaking 1, 2, 3, 4, kemudian nanti di semester 5 ada mata kuliah public speaking seperti yang Eka alami, dan pada akhirnya sangat membantu ya dengan kepercayaan diri yang bagus. Terus saya lihat juga Eka termasuk dulu itu ya sampai sekarang itu pembawaannya tenang. Jadi dalam konteks presentasi ya sudah menguasai materi, kemudian setelah kita gerusa-gerusu menata dari semua organisasi kemudian disampaikan. Ini saya lihat memang kekuatan Eka ini relatif tenang dalam istilahnya berkomunikasi ya, istilahnya boleh dibilang berpresentasi, mengungkapkan pandangan. Ini saya kira teman-teman yang tidak hanya mungkin mungkin mahasiswa bahasa Inggris bisnis yang juga nonton, ini salah satu poin yang harus dicatat juga. Jadi kalau kita ada istilahnya praktik presentasi ya, tentunya itu adalah istilahnya modal ya, proses belajar supaya nanti teman-teman atau kita semua ketika masuk ke perusahaan asing di mana kita dituntut untuk istilahnya lebih berperan aktif dalam membantu perusahaan menyampaikan pandangan ataupun apapun itu, jadi sudah siap. Betul. Kira gitu ya Kak ya. Iya. Betul ya. Plus juga kita harus ini Pak. Ya. Kita harus tetap praktis ya. Jadi kalau kadang kita merasa kayak aku udah bisa bahasa Inggris mah gampang, cara ngomong mah tinggal ngomong aja gitu. Nah itu kadang menyepelekan seperti itu yang akan jadi bumerang ke kita sendiri gitu. Jadi even though how clever you are, how smart while you speaking in English, tetap kamu harus praktis. Saya even until now setiap pagi itu pada saat saya berangkat ke kantor, saya tetap praktis setiap hari. Jadi kalau pagi itu saya ngomong bahasa Inggris. Jadi ngomong apa aja terserah. Jadi misalnya, saya hari ini akan nyusun agenda ini yang harus saya selesaikan ini. Nah saya susun menggunakan kalimat bahasa Inggris gitu. Jadi ngomongnya pakai bahasa Inggris. Karena kalau kita nggak latih bahasa Inggris itu, lama-lama kita akan kaku ngomongnya. Karena kita tidak tinggal di negara yang menggunakan bahasa Inggris juga sebagai salah satu bahasa utama mereka gitu. Lain cerita kalau kayak misalnya di Filipina, mereka punya bahasa tradisionalnya sendiri, tapi mereka juga using English gitu. Jadi mungkin akan selalu terasah gitu. Tapi kalau kita harus asah diri kita sendiri. Jadi always practice every day. Even saya tuh kalau ada kata-kata baru, saya punya note kecil, itu saya tulis setiap ada kata-kata baru yang mungkin asing buat saya, itu saya tulis. Jadi masih belajar sampai sekarang. Sampai sekarang saya masih belajar ya guys. Jadi tetap belajar sampai kapanpun. Nah
ini catat ya, catat poin penting. Ternyata Eka sampai detik ini pun learning never ends, gitu. Masih tetap belajar. Harus. Bahkan tadi Eka sempat bilang punya catatan kecil pada kata-kata yang dianggap Eka baru ya. Iya. Sampai dicatat ya. Saya catat. Oh, interesting. Karena saya itu agak lupaan orangnya, Pak. Jadi kalau nggak dicatat nanti bahaya. Betul. Jadi untuk ya kita semua, Eka mention about we are living in a country, we are living in Indonesia, where English is learned as a foreign language. Jadi bahasa Inggris itu dipelajari sebagai bahasa asing, bukan bahasa kedua ya. Betul. Second language seperti Singapura atau Filipina. That's I couldn't agree more. Eka. Jadi keep on practicing. Bahkan Eka di level sekarang pun masih membuat catatan. Nah, ini yang kadang-kadang kita itu tadi, I can speak English already, and not necessarily if I take notes or practice whatsoever gitu ya. Ini catatan buat kita semua sangat penting sekali. Betul. Jadi memang bahasa Inggris bisa turun ya, Eka ya. Jadi kemampuan speakingnya juga bisa turun ya, bisa dirasakan kaku gitu kan. Bisa. Karena kita nggak setiap hari, kita nggak pasti setiap hari selalu pakai untuk berbicara bahasa Inggris. Mungkin kalau setiap hari kita tulis email atau kita bikin report in English, kalau nulis lebih gampang ya, karena kan kita masih ada waktu untuk berpikir. Gitu. Tapi kalau pada saat ngomong, sometimes kalau kita udah jarang banget pakai bahasa Inggris, kita kayak kaku gitu loh. Kalau mau ngomong, apa ya bahasa Inggrisnya ya, kadang kan suka gitu. Nah, itu harus dilatih terus tiap hari. Ya. Jadi, misalkan besok Eka ada presentasi, berarti boleh dibilang self rehearsal itu juga terus dilakukan ya? Ya, harus. Self rehearsal. Karena sekarang... Eka. Gimana, Eka? Jadi, karena sekarang ini juga catatan buat teman-teman, bukan hanya untuk teman-teman, tapi juga mungkin teman-teman yang udah punya keluarga, yang udah punya anak atau ponakan. Bahasa Inggris itu harus dilatih dari sekarang, karena di dunia kerja zaman sekarang, even mereka menuntut bahasa apa yang kamu bisa selain bahasa Inggris. Gitu. Jadi kayak bahasa Inggris itu udah kayak mandatory buat kamu untuk bisa. Kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, it will be difficult to find a job, trust me. Karena apalagi kalau misalnya kamu ingin bekerja di perusahaan asing atau perusahaan yang udah maju gitu. Jadi mereka pasti butuh seseorang yang memang capable in English. Even in several companies, di beberapa company yang memang udah sangat maju, mereka akan butuh kamu untuk bisa bahasa lain selain bahasa Inggris gitu. Jadi minimal bahasa Inggris harus bisa. Jadi nanti kita harus latih anak-anak kita supaya bisa bahasa Inggris. Gitu sih. Jadi terakhir buat Eka, kebetulan Eka kan di ini ya, di SDM ya, Human Resource ya, Eka ya. Yeah. Dan tadi Eka sempat bilang ada proses rekrutmen gitu ya, mungkin dan seleksi orang. Kira-kira kalau Eka bisa sampaikan untuk kita semua ini yang nonton, dalam konteks rekrutmen itu mungkin ada pesan yang bisa disampaikan oleh Eka dalam konteks rekrutmen. Apa sih yang harus dipersiapkan, khususnya mereka yang ingin bekerja di perusahaan asing? Eka sebagai human resource. Jadi saran saya sih simpel banget. Yang pertama, kamu harus bisa bahasa Inggris. Apalagi kalau memang kalian ingin mencari posisi-posisi yang spesialis gitu ya, spesialis atau posisi-posisi yang berada di office. Pasti harus bisa bahasa Inggris. Kalau bisa punya bahasa lebih dari bahasa Inggris akan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini kan banyak banget millennials. Nah, millennials ini kadang when you do the interview itu suka menunjukkan attitude yang
berbeda dengan Gen X atau Gen Y dulu ya. Jadi ini yang saya rasakan, ini pendapat pribadi saya. Jadi meskipun kalian millennials, biasanya millennials itu merasa kayak, oh I know everything, I can do this, I can do anything, I can do whatever challenge yang dikasih ke saya itu saya bisa. Kadang kan dia punya mindset seperti itu karena memang millennials ini karakternya memang self confidence-nya tinggi banget gitu. Jadi even though you can do it, even though you are specialist in that position or whatever field that you are going to apply, tetap kalian harus menunjukkan attitude yang baik. Jadi pada saat interview itu tidak hanya dinilai dari technical skillsmu, tidak dinilai hanya dari soft skillsmu, tapi juga dinilai dari attitude dan how you respect yourself and how you respect the interviewee yang ada di depan mata. Gitu. Itu juga penting. Jadi attitude itu penting. Sebenarnya 2 itu aja sih yang harus dipersiapkan, selain kalian juga harus mempersiapkan technical skills ya, karena kalau di interview kan pasti ditanyain berbagai macam technical yang berhubungan dengan posisi yang kalian akan apply gitu. Jadi selain technicalnya harus dipersiapkan, pengetahuan segala macam dan experience, tapi 2 hal penting tersebut yang tadi itu juga harus diperhatikan. Itu sih menurut saya Pak. Ya, wow, keren. Berarti ini ya, boleh saya bilang Eka ini personal manager gitu ya, manajer personalia atau ada ininya? Jadi sekarang ini saya masih di senior analyst. Okay. One more step for manager position. Wish me luck. Wow, keren. Ya. Jadi senior analyst. Senior analyst. Ya. Analyst. Wah, oke. Keren. Dan ya itu pertanyaan terakhir saya Eka untuk ngobrol kita hari ini. Saya terima kasih cukup sama-sama, terima kasih banyak. Perspektif yang sudah diberikan Eka, pengalaman Eka kepada tentunya semua yang nonton. Ini pasti tonton sama mereka-mereka yang juga berjuang untuk mencapai kompetensi bahasa Inggris yang sebaik-baiknya. Ya, thank you Eka. Thank you so much Pak Yarli. Take care dan selalu sehat ya. Dan kapan-kapan kita bisa nanti sharing ke mahasiswa langsung. Sure. Yeah. I hope it's valuable. Semoga membantu informasinya. Pastinya. Ya. Thank you Eka. Terima kasih. Sampai ketemu. Sehat-sehat selalu ya. Ya. Bye-bye. Bye-bye.